Inilah yang menjadi permohonan kami di hadapan Tuhan. Hati kami telah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk tenang, penuh perhatian, di mana kami boleh menerima firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah kuasa firman, kuasa Injil yang tidak terbatas itu boleh disampaikan, dan kuasa Injil itu mengubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Hari ini kita boleh bersyukur dan boleh bersukacita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk mendengarkan isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kita. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah dan berdoa, saudara-saudara, Tuhan yang Dia mendengarkan suara kita. Benar, saudara-saudara? Nah, sekarang ganti firman Tuhan disampaikan, Tuhan yang berbicara melalui hamba-Nya, dan kita boleh gantian diam untuk berkonsentrasi mendengarkan suaranya. Nah, pagi hari ini, saudara-saudara, masih lanjutan dari kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara, 3 pasal terakhir di kitab Hakim-Hakim ya, pasal 19, 20, nanti Pak Bambang 21, nanti saya lagi yang sampaikan, saudara-saudara, bulan depan. Nah, saya beri judul yaitu When There Is No King. Nah, itu terjemahannya ketika tidak ada raja. Saudara, ketika tidak ada raja, ketika tidak ada pemimpin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Saya sudah cantumkan ya, saudara-saudara, di slide-nya. Bapak Ibu lihat saja, Bapak Ibu nikmati seperti saudara nonton bioskop ya. Saya ingat pesannya Pak Lim. Mau diulang nggak pesannya Pak Lim Kahok kemarin? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada 3 saudara-saudara. Salah satunya adalah, masih ingat? Iya, HP-nya harus di mode pesawat katanya begitu ya, kecuali ada keluarga yang di rumah sakit atau apalah. Nah, saya harap kita semua boleh memperhatikan itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang berbicara kepada saudara. Kalau saudara lagi ngomong gitu ya, saudara, terus yang diajak ngomong itu tidak konsentrasi. Saya masih ingat ketika jadi pengerja, Bapak Ibu, gembala saya ngomong, lalu saya sama teman saya pengerja itu baca koran Jawa Pos di ruang tamu, kemudian ada sofa, meja, dan di situ Jawa Pos. Zaman dulu kan belum ada online ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan nggak bisa beli koran, saudara-saudara. Jadi memang diberi pesan kalau datang ke rumah saya mau baca Jawa Pos silahkan katanya gitu, karena beliaunya langganan. Kita saking semangatnya untuk info berita Bapak Ibu. Ya dia ngomong, saya sama teman saya baca koran, marah saudara-saudara. Saya ini kok anggap apa katanya gitu. Ya gembala saya Pak, gitu ya. Dengarkan saya katanya begitu. Saya bisa bayangkan bagaimana dengan Tuhan yang sedang berbicara, kemudian saya dan saudara umatnya itu apa saudara? Nggak konsentrasi, kita ngurus diri sendiri, kita cuek, kita lakukan ini itu. Saya bisa membayangkan betapa sedih dan kecewanya hati Tuhan. Syukur-syukur dia nggak marah saudara-saudara. Kalau dia marah bisa diusir ya. Waktu itu gembala saya nggak marah, dia nggak usir saya. Kalau diusir ya saya pulang saudara-saudara ya. Tapi yang saya mau tekankan kepada saudara adalah ketika itu dia sampaikan, saya benar-benar kapok saudara-saudara. Gitu ya. Ketika datang sudah siap, dia mau ngomong apa kita siap dengar, kita siap lakukan. Nah, mari kita lihat Hakim-Hakim 19 ayat 1 dan 2, kita baca bersama-sama 2, 3. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong atau selingkuh ya saudara-saudara, selingan indah keluarga utuh katanya begitu. Kalau nggak ketahuan ya, kalau ketahuan ya berantakan terhadap dia, dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sudah selingkuh, kemudian orang Lewi
suaminya ini ditinggalkan selama berapa lama? 4 bulan pulang ke rumah papahnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita boleh merenungkan, ketika tidak ada pemimpin atau tidak ada raja, berarti kira-kira ada raja lain enggak? Tidak ada pemimpin, tidak ada raja, berarti ada raja lain, ada pemimpin lain enggak kira-kira? Nah sebelum menjawab itu, nanti Bapak Ibu boleh merenungkan dan nanti akan ketemu jawabannya. Ternyata ketika dikatakan tidak ada raja, ternyata ada raja lain yang memimpin, ada raja lain yang menguasai, ada raja lain yang memerintah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, hadirnya pemimpin itu sangat penting di dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bagian yang terkecil, yaitu di dalam keluarga kita, katakanlah. Coba bayangkan kalau tidak ada yang memimpin, tidak ada kepala keluarga di dalam rumah tangga kita. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Biasanya pemimpin atau ketua itu berhubungan dengan aturan ya. Betul, saudara? Dengan ketentuan, dengan peraturan. Betul ya? Kalau tidak ada pemimpin, ya nggak ada aturan. Kira-kira begitu ya, saudara? Apa yang terjadi? Ya, kalau tidak ada yang ditakuti, tidak disegani sebagai pemimpin dalam keluarga, ya biasanya kalau papanya nggak dianggap, otomatis mamanya dianggap. Betul? Saudara, kalau mamanya nggak dianggap, papahnya pasti ditakuti, gitu ya. 2 anak saya itu kalau sama saya senyum-senyum, saudara. Ya, saya nggak ditakuti, gitu ya. Tapi kalau istri saya lagi marah, di waktu masih kecil-kecil gitu ya, saudara, itu sudah nggak bisa buat apa-apa. Kalau sama papa itu enak, katanya gitu. Papa nggak pernah marah, katanya gitu, saudara. Ya sampai hari ini saya nggak pernah marah, saudara. Kalau anak-anak saya ada sesuatu yang kurang begitu ya, saya nggak marah, ya saya hanya ngomong saja. Nah itu kebiasaannya. Nah Bapak Ibu, di dalam keluarga ada yang harus ditakuti, disegani dalam arti harus ada pemimpin di sana. Lebih luas lagi, di lingkungan tempat tinggal kita, saudara, ada RT RW, betul ya, saudara. Nah di rumah saya lagi pavingisasi, jalan dinaikkan 30 cm, paving semua. Saya merenungkan 2 bulan yang lalu tuh, coba kalau nggak ada Pak RT, kira-kira apa jadinya, saudara-saudara? Gitu ya. Sini kurang pas, sini dikerjakan dulu, kenapa ini juga kacau, kurang pas dan lain sebagainya. Nah, semua warga lapor di Pak RT, lalu Pak RT-nya menghubungkan ke yang ngerjakan. Nah, akhirnya sekarang jadi bagus, jadi rapi, saudara-saudara. Gitu ya. Dan saya senang. Dan yang kedua, panasnya tambah. Jadi mataharinya ada 2 rumah saya, saudara ya. Kenapa? Karena semua pohon sudah ditebang, gitu. Karena untuk jalan dan akhirnya agak lebar jalannya itu. Nah Bapak Ibu, ada RT, ada RW, ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, sampai presiden, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Kemudian kita masuk ke bagian yang rohani. Bagaimana dengan lembaga Kristen, lembaga gereja kita, kalau seandainya tidak ada pemimpin? Bayangkan kalau GBI Geraha Family tidak ada gembala sidangnya. Apa yang terjadi, saudara? Ibadah jam 9, saudara datang jam berapa? Ya kan tidak ada aturan, tidak ada pemimpin, tidak ada aturan yang dibuat. Ya, saudara, datang bisa seenaknya. Melayani pekerjaan Tuhan juga seenaknya. Betul, saudara. Sesuka hati, karena nanti kita akan lihat Hakim-Hakim 17 yang kita sudah pelajari kemarin, salah satu cirinya apa? Semua orang berbuat menurut apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri, saudara. Jadi tidak ada aturan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak ada ketua-ketua komisi, ketua-ketua koordinator, ketua komsel, nggak ada. Ayo komsel, siapa yang ngajak komsel? Nggak ada, gitu ya. Kamu, memangnya kamu ketua? Bukan. Nah, betul, saudara. Terus jalan apa enggak? Di mana diadakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kalau tidak ada pemimpinnya, saudara. Nah, kita bisa bayangkan, orang Israel waktu itu dikatakan tidak ada raja. Hakim-Hakim 17 ayat 6 mengatakan, berbuat benar menurut pandangan sendiri. Lalu Amsal 29 ayat 18 sama-sama, bila tidak ada wahyu, vision, terjemahan lainnya, menjadi liarlah rakyat atau tak terkendali rakyat itu.
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi bayangkan saudara, kalau tidak ada pemimpin, otomatis tidak ada hukum, tidak ada aturan yang ditegakkan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Rakyat itu menjadi liar. Rakyat tidak terkendali. Tidak ada aturan, Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau ada pemimpin? Sama saja ya saudara-saudara. Minimal dikurangi. Betul ya saudara. Kalau kita di jalan dengar SS, waduh, yang namanya kehilangan motor itu setiap hari itu minimal 2 atau 3 itu ada. Itu yang lapor, belum yang nggak lapor saudara. Sampai kemarin lusa di jalan itu dari kantor, saudara, saya dengar itu baik berangkat mau pulang, sampai malamnya itu saya mimpi saudara. Mimpi motor bis saya juga hilang saudara. Sampai kayak begitu loh. Padahal pagar rumah saya sudah tinggi. Ada tetangga berkata, Pak Wi, pagarmu itu kayak penjara saja, katanya gitu. Pagar saya memang tinggi, saudara. Nah, zaman dulu anak-anak masih kecil, semua bekerja hanya sama pembantu. Ya kita kan takut, gang saya kan sepi. Jadi ya udah sekalian aja saya tinggikan. Lalu tetangga berkata, walah Pak, kok rumah kok kayak penjara, katanya begitu. Jadi pagar besi gitu loh, Bapak Ibu. Nah, tapi puji Tuhan, tetangga-tetangga sebelah-sebelah niru nyontoh semua, saudara. Sekarang penjara di gang 18 saudara. Karena pagernya tinggi-tinggi semua. Nah Bapak Ibu, kita lihat sampai saya itu mimpi motor hilang saudara. Ketika bangun saya langsung keluar. Motorku sih ada ternyata saudara. Nah bayangkan saudara, ada pemimpin saja yang namanya kejahatan, pencurian tetap terjadi ya, minimal berkurang lah. Tapi kenyataannya coba lihat Bapak Ibu ya, terus menerus ada. Nah Bapak Ibu, ini binatang semut ya. Nah saya ingat ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu. Dikatakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan sama-sama, hei pemalas, pergilah kepada semut. Terjemahan lama, pergilah belajar kepada semut. Nah kata belajarnya hilang. Saudara, kata belajarnya hilang. Makanya ada orang berkata, hindari saja Pak kata belajar, karena belajarnya nggak ada. Tapi terjemahan lama justru pergilah belajar kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, sama-sama. Biarpun tidak ada pemimpinnya atau rajanya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Para pemalas disuruh pergi belajar kepada semut. Apanya yang kita pelajari dari semut ya? Bukankah kalau semut ada di rumah kita sangat mengganggu? Pasti di rumah Bapak Ibu sedia baygon, betul? Gitu ya. Bukan hanya semut, nanti kecoa, rayap dan lain sebagainya bisa mendatangi. Nah, tapi saudara perhatikan di sini pengamsal mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut atau belajarlah kepada semut. Apa yang kita pelajari dari semut? Alkitab mengatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Seolah-olah Alkitab mau mengatakan apa? Masyarakat semut masih lebih baik dari masyarakat manusia. Gitu ya, saudara. Masyarakat semut, komunitas semut, golongan semut atau bangsa semut masih lebih baik dari bangsa, negara, komunitas, kelompok, golongan manusia. Kenapa? Manusia ada pemimpinnya, tetap melakukan kejahatan, saudara. Ya, tetap ada kesalahan. Tetapi semut dikatakan Alkitab, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan di dalam bagian ini ya. Belajar kepada semut. Apa artinya? Walaupun tidak ada pemimpinnya, ada pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan ya rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya. Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada raja, maka apa yang akan terjadi? Ketika tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Ketika tidak ada yang mengatur, menguasai, Bapak Ibu, kehidupan saya dan saudara, apa yang terjadi? Berarti kira-kira ada raja yang lain ya. Nah, apa itu raja yang lain? Coba ayat 1, ayat 2 tadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika tidak ada raja zaman itu,
Ya Bapak Ibu, perhatikan karena raja yang terakhir, pemimpin yang terakhir itu kan Simson sudah mati. Nah itu di pasal 16 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hakim terakhir sudah mati, setelah itu tidak jelaskan ada hakim lagi. Makanya dikatakan ketika tidak ada raja. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang lalu sudah saya sampaikan, apa itu dianggap benar menurut pandangannya? Mencuri. Ya kan saudara? Itu seorang anak mencuri uang ibunya, kemudian ibunya berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Loh, mencuri kok diberkati saudara? Ya makanya yang terjadi apa? Korupsi merajalela. Karena walaupun mencuri tetap masuk surga. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu di zaman hakim-hakim. Ya, kemudian kita lihat yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu, pagi ini kita hanya merenungkan dua hal saja. Di dalam pasal 19 ayat 1 sampai 2 tadi Bapak Ibu perhatikan, ternyata ada yang namanya pelanggaran. Ketika tidak ada raja, pemimpin, yang terjadi apa? Melanggar firman Tuhan. Seorang Lewi melanggar firman Tuhan. Melanggarnya di mana? Bapak Ibu perhatikan. Pasal 17 ayat 7 dikatakan dia sebagai pengembara atau pendatang. Nah, menurut hukum Taurat Bapak Ibu, seharusnya orang Lewi itu menetap dan dipelihara oleh suku-suku yang lain. Gitu ya. Loh ini kenapa kok sampai pengembara? Nah ada dua kemungkinan memang. Yang pertama sudah dipelihara, tapi ya dia mau menurut kehendaknya sendiri, gitu ya. Dia mau pergi tinggalkan daerah Israel, kemudian dia pergi nggak tahu entah kemana. Ya maunya sendiri ya saudara-saudara, keinginannya sendiri. Tapi menurut hukum Taurat sebenarnya nggak boleh keluar atau istilahnya nggak boleh mengembara itu saudara-saudara. Nah orang Israel, bangsa suku-suku yang lain harus memelihara. Kemudian yang kedua apa saudara? Di dalam bacaan kita di kitab Hakim-Hakim itu menjadi imam di kuil Mika. Itu yang kemarin ya pasal 17. Nah di kuilnya Mika itu ada efod, baju efod dan terafim. Ada imam, ada patung-patung berhala. Jadi dengan kata lain orang Lewi ini menjadi imam melayani kompromi ya saudara. Istilahnya punya dua mezbah. Ini mezbah untuk Allah, satunya mezbah untuk berhala. Nah hati-hati saudara. Ketika tidak ada raja yang memimpin, hidup saya dan saudara bisa jadi kompromi. Saudara, mana itu Allah, mana itu berhala, mana itu kebenaran, mana itu kekudusan, mana itu kenajisan. Lalu berikutnya pada 17 ayat 12 dikatakan dia digaji oleh Mika. Nah seorang Lewi itu harus hidup dari kumpulan jemaat. Jadi bukan satu orang yang menggaji. Sebab kalau satu orang yang memberi, repot saudara. Nah kalau tidak tunduk taat sama dia, bisa dipotong nggak gajinya saudara. Atau malah nggak diberi, gitu ya. Nah makanya harus hidup gajinya saudara untuk hidupnya itu dari kumpulan jemaat. Nah ini yang kita lihat di pasal 19. Tadi dikatakan apa? Mengambil seorang gundik dari Yehuda. Apa artinya gundik di situ ya, saudara? Istri kedua. Nah, berarti sudah punya istri. Istri kedua yang statusnya, kedudukannya lebih rendah dari istri pertama. Ingat, Abraham punya istri namanya Sarah, lalu punya gundik namanya Hagar, terus gundik satunya lagi namanya Keturah. Gitu ya. Nah, itu kedudukannya lebih rendah dibanding istri sah, istri yang pertama. Ini juga disebut istri, tapi istri kedua, ketiga, dan mungkin dan seterusnya. Makanya ketika pembagian warisan, istri pertama dapat banyak, istri kedua atau dan seterusnya, Bapak Abraham itu dikatakan membagi, mereka hanya dapat pemberian saja. Nah, Bapak Ibu, salahnya di mana? Orang Lewi yang melanggar, saudara, firman Tuhan itu kita lihat, saudara, seperti apa? Bahkan dikatakan apa saudara? Tadi selingkuh. Nah saudara ya, selingkuh, dan kita lihat yang namanya perselingkuhan, kira-kira itu merupakan kondisi sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, terus ada sampai hari ini. Nah hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ketika tidak ada raja yang memerintah kita, maka yang pertama yang terjadi adalah kehidupan yang penuh dengan pelanggaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat
orang Lewi seharusnya menikah dengan suku Lewi. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan bundiknya dari mana? Dari Bethlehem Yehuda, dari suku lain. Nah, saudara, kalau di dalam perjanjian lama aturannya memang ketat begitu. Nah, kenapa, saudara? Nah, kadang-kadang kita lupa ya. Ketika saya dan saudara di dalam Kristus, sebenarnya saya dan saudara itu bagaikan suku Lewi. Coba kita lihat 1 Petrus ayat yang pasal 2 ayat 9 dan 10 ya, di situ katakan. Coba sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, saya dan saudara ketika di dalam Kristus, maka kita adalah termasuk imamat yang rajani. Ini luar biasa. Di dalam Kristus dalam arti apa? Karena pengorbanan Kristus. Ayat lain mengatakan apa? Jemaat itu lahir, jemaat itu berdiri karena darah anaknya. Karena darah Kristus. Ingat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, ketika tentara Roma mau mematahkan kakinya, karena menurut tradisi, kalau yang tergantung di salib tidak mati, ya, karena waktu itu mau sabat, ya, saudara-saudara, maka supaya cepat mati harus dipatahkan tulangnya. Jadi sudah menderita kesakitan, tergantung berjam-jam, nggak mati-mati, saudara-saudara, maka tulangnya itu dipukul, dihancurkan, supaya apa? Lebih menderita lagi, supaya cepat mati, saudara. Itu ya. Dan kita lihat, saudara-saudara, kenapa kaki Yesus atau tulang Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib tidak dipatahkan. Nah, ini yang luar biasa ya. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan. Nah, ini yang luar biasa. Sudah dinubuatkan bahwa tidak ada satu tulang pun yang diremukkan, dihancurkan. Tetapi yang terjadi apa, saudara-saudara? Ketika tentara Romawi melihat Yesus tergantung di salib, ketika dilihat Yesus sudah mati, memang akhirnya percuma mematahkan kakinya, percuma meremukkan tulangnya. Jadi udah dibiarin karena sudah mati. Tapi yang dilakukan tentara Roma apa? Harusnya segera diturunkan dari tiang salib itu. Tetapi yang terjadi apa? Tentara Roma ambil tombak dan menusuk lambung Yesus. Sehingga Alkitab berkata, lambungnya keluar darah dan air. Darah dan air. Ini adalah kehidupan. Darah dan air simbol dari kehidupan. Kehidupan apa, saudara? Kehidupan lahirnya, bangkitnya yang disebut dengan gereja. Kumpulan dari orang-orang yang percaya. Yesus yang hidup menjadi mati. Supaya saya yang seharusnya mati karena dosa dan hukuman murka Allah itu menjadi hidup. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya dan saudara yang adalah gereja kumpulan orang percaya, kita sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Itu dimulai dari pengorbanannya. Jadi sekali lagi kita ditegaskan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa saya dan saudara adalah imam-imam itu yang siap melayani Tuhan. Dikatakan kita dipilih oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan, kita sudah menjadi miliknya sendiri untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia itu. Kenapa, saudara? Karena saya dan saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dari kengerian hukuman, saudara, yang benar-benar membuat kita ini, wah, coba kalau kondisi kita masih ada di sana, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan? Kita mati, kata Alkitab. Kita binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, kita dipindahkan. Nah, itu semua karena pengorbanan Yesus. Makanya setelah saya dan saudara di dalam Kristus, maka kita harus apa sebenarnya? Harusnya Kristus yang jadi raja kita, jadi pemimpin kita. Tapi kenyataannya yang menguasai masih juga belum Kristus. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini kita dijelaskan juga, diingatkan tentang pernikahan ya. Minggu depan Bu Ade akan bahas tentang
Benang ruwet, benang kusut, mengurai, benang kusut. Waduh, temanya seru saudara-saudara ya. Jadi yang kusut-kusut nanti hadirlah supaya nggak tambah ruwet saudara-saudara. Gitu ya, yang mengalami kekusutan seperti benang yang ruwet, yang kusut tadi supaya terurai. Nah, jadi pakarnya nanti yang bicara. Jangan saya yang bicara tentang keluarga, nanti tambah ruwet saudara-saudara. Ya, biar Pak Bambang saja. Nah, Bapak Ibu lihat, keluarga pun, pernikahan pun, lembaga pertama kali yang didirikan oleh Tuhan. Nah, ini terus diulang-ulang Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim, nah kita lihat ya rumusnya apa? Kemarin sudah saya sampaikan, 3S. Pak Nyoman tambah lagi 4, yaitu sepasang. Betul ya saudara? Maka suami istri pernikahan itu harus sepadan. Memang di dalam sepadan itu ada arti sepasang juga, yaitu apa? Laki-laki dan perempuan. Ilustrasinya sepatu, sandal. Sepasang tuh Bapak Ibu, ada yang pakai kanan semua atau kiri semua, atau salah satu nggak pakai. Wah, aneh ya kalau salah satu nggak pakai ya. Kalau kanan semua juga aneh, kiri semua juga aneh ya Bapak Ibu Saudara. Nah, gambarannya begitu sederhananya. Ya di samping arti teologisnya saya sudah sampaikan, kekurangan kita dicukupkan kelebihannya. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan pasangan kita. Demikian juga sebaliknya. Gambarannya apa? Mur dengan baut. Sepeda motor yang masih manual pakai rantai itu, rantai dengan gearnya, klop, tutup oleh tumbu. Nah, itu saudara-saudara. Ya, jadi bukan apa, pelupa dapat pelupa. Wah, repot ini saudara-saudara. Suamiku pelupa. Ini hari Minggu ya, tak pikir Senin. Katanya gitu saudara-saudara. Aneh juga, wong kemarin sudah Sabtu kerja gajian mingguan kok diomong Senin, maunya kerja lagi ya saudara-saudara ya. Nah, Pak lupa. Nah, istrinya apa? Iya, malah tak pikir Selasa. Ini tambah kacau ini saudara. Ternyata Tuhan gak izinkan begitu ya, kecuali sama-sama sudah tua pikul. Nah, itu lain lagi ceritanya saudara-saudara. Jadi artinya apa? Kalau yang satu pelupa, yang satu ingat. Yang satu rapi, yang satu tambah rapi harusnya. Tapi yang satu berantakan. Ketika butuh bingung, ini suratnya mana ini? Ini tanda terimanya mana? Loh, ruwet loh saudara-saudara. Makanya dapat pasangan yang teliti itu loh, sudah saya file satu-satu. Enak kalau begitu ya saudara-saudara ya. Nah Bapak Ibu, itu arti sepadan, itu arti sepasang. Kemudian seiman, lalu yang ketiga apa? Seamin. Perhatikan Bapak Ibu. Ini prinsip pernikahan Alkitab. Ini prinsip pernikahan Kristen. Ya, ketika tidak ada raja yang menguasai, memimpin, terutama orang tua, kira-kira bisa dilanggar enggak? Sama seperti orang lain tadi, melanggar enggak saudara-saudara? Melanggar. Kan sudah tahu harus seiman kata Alkitab, sudah tahu harus sepasang, harus sepadan, harus seamin kata Alkitab. Katanya engkau percaya kepada Yesus, engkau punya raja, engkau punya Tuhan yang namanya Yesus. Berarti aturannya, ketentuannya yang tertulis di Alkitab harus kita lakukan, kita taati. Tapi kenapa saudara-saudara, kita sebagai orang tua ada juga yang melanggar prinsip ini? Anak muda dengarkan ya. Kalau engkau sudah mulai berteman special friend gitu ya, teman khusus, saudara, kalau ini kau langgar, minta diberkati di gereja lain. Gitu ya. Silahkan pergi ke yang lain aja. Entah mau gereja atau apapun yang memberkati saudara. Karena yang pertama sudah salah. Yang pertama sudah langgar saudara. Nanti di kehidupan berikutnya pasti penuh dengan masalah yang lebih lagi. Ya, apakah nanti yang seiman, seamin, sepadan itu nggak punya masalah Pak? Ya ada masalahnya juga. Solusinya apa? Ikut kelas sekolah minggu karena sedang bahas soal konflik. Saudara, iya, ada konflik, iya, selalu ada masalah, iya, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini bagian sangat penting. Ya, suatu saat anak-anak saya juga ngomong, gitu ya, Pak, ini ada teman yang dekat, ya memang sudah waktunya ya, saudara. Dan saya selalu tanya, nanti jangan-jangan diem-diem, saudara, gitu ya, saya tanya. Iya Pak, tapi
bukan orang Kristen, Pak. Terus, ya Papa enggak ngomong sih, menurut kamu gimana? Iya, harga mati Pak, harus Kristen. Terus akhirnya gimana? Ya saya ngomong sama dia, ingat ya, papaku itu pendeta. Bukan pendeta yang lain, tapi pendeta Kristen, gitu ya. Pelayanannya, pekerjaannya di gereja. Jadi kalau kamu serius sama aku, waduh saudara ya, kamu harus percaya Yesus satu-satunya Raja dan Juru Selamat. Nah gitu saudara. Terus kira-kira apa yang terjadi? Mundur. Gitu ya, mundur saudara. Anak saya nggak merasa sedih gitu, sudah ada cowok cakep kok, gitu ya. Iya, mundur saudara. Yang Gracia, saudara gitu ya. Gracia mundur. Ya walaupun masih waktu itu kan masih SMA ya saudara ya. Tapi udah ngomong begitu. Ya, Seba juga sama, mundur. Dalam hati saya, puji Tuhan, gitu ya. Ini penting. Kenapa? Sebab kalau kita menolak, bahkan kita tidak mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebenarnya jadi raja kita ini siapa? Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini yang mengerikan ya. Nanti pasal 19 ayat 1 sampai 30 Bapak Ibu baca di rumah. Nah coba ayat 25, perhatikan. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Jadi ceritanya ini orang Lewi dengan gundiknya, dengan bujangnya, dengan binatang peliharaannya, itu kan melakukan perjalanan. Gitu saudara ya, sebagai pendatang perantau. Nah kemudian tiba di suatu tempat bermalam, saudara, karena tidak ada rumah, hotel ya seperti sekarang, maka tinggalnya di mana? Di tanah lapang. Ketika mereka tinggal di tanah lapang, malam itu lalu ada seorang tua ya di Gebea itu, daerah Binyamin itu, Bapak Ibu, pulang dari ladang, dari pekerja, menghampiri keluarga dari Lewi ini, saudara. Nah, kemudian orang tua ini yang baik hati ini mengatakan, daripada kamu bermalam di tanah lapang, bermalam aja di rumahku. Nah, ketika mereka semua masuk ke rumah orang tua yang baik hati itu, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang masyarakat warga di sekitar rumah orang tua itu datang, saudara, menggedor-gedor gitu ya, saudara, dan mengatakan apa? Seperti yang terjadi pada zaman Lot di Sodom dan Gomora itu, ya, teofani, penampakan dari Allah sendiri, saudara, datang kepada Lot, masuk ke rumahnya, kemudian orang-orang Sodom dan Gomora itu sama, saudara, supaya tamu yang kau masukkan ke rumahmu itu silakan keluar. Kami semua mau pakai. Loh, padahal ini laki-laki sama laki-laki, saudara. Gitu ya. Ini sama. Ya, jadi ayat di atasnya mengatakan apa? Ayo, Lewi, gundiknya, silakan keluar. Supaya apa? Kami pakai dia. Kemudian orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan orang tua yang menasihatkan apa? Jangan, begitu loh, saudara-saudara. Bahkan orang tua ini juga aneh, saudara-saudara. Anaknya perempuan juga diberikan. Sudah, anakku perempuan ini perkosa. Lakukanlah semau-maumu. Kenapa, saudara? Karena tidak ada hakim yang memerintah. Tidak ada raja yang memimpin, yang menguasai, mengatur hidupnya. Bahkan melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Lalu apa yang terjadi, saudara? Lalu orang Lewi itu, nah ini, aneh ya, saudara. Sudah dikatakan seorang imam, sudah banyak salahnya di dalam hidupnya, terakhir lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka, orang banyak warga sekitar itu bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya atau memperkosanya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Ngeri nggak, saudara? Ngeri ya. Itu yang terjadi ketika tidak ada raja. Tidak ada pemimpin yang menguasainya. Tidak ada pengatur hidupnya. Jadi siapa kalau begitu rajanya? Siapa kalau begitu pemimpinnya? Yang kedua, apa yang terjadi, saudara? Ketika tidak ada raja, tidak ada pemimpin zaman itu, maka
Krisis iman terjadi dan akhirnya apa? Rakyat hidup amoral. Nah, ini agak panjang ya, supaya Bapak Ibu tahu ceritanya. Ayo kita baca. Hakim 19 mulai ayat 22. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursilah, son of Belial, anak-anak Belial atau anak-anak iblis, atau dikatakan orang-orang jahat, saudara. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua yang tadi saya jelaskan. Pemilik rumah itu mengatakan apa? Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai. Kami bersetubuh dengan mereka. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi, nah, lihat Bapak Ibu, ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Ditambah lagi ya. Baiklah, membawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik, apa yang kau pandang benar. Tetapi terhadap orang ini, yaitu Lewi, janganlah kamu berbuat noda. Apa yang terjadi? Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mempermainkannya, memperkosanya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Jadi dalam kondisi mati, dinaikkan keledai, pulang ya ke tempatnya orang Lewi itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesampai di rumah, sama-sama diambilnya pisau, dipegangnyalah mayat, gundiknya, terus dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Bapak Ibu bisa merenungkan apa yang kita baca tadi? Bisa mengerti apa yang kita baca? Wah, sadis ya saudara-saudara. Yang terjadi apa saudara-saudara? Nah, kejahatannya luar biasa ya. Karena tidak ada yang memimpin, tidak ada raja. Berarti ada raja lain yang menguasainya. Ada pelecehan seksual, ada perkosaan sampai mati, bahkan mutilasi. Bapak Ibu Saudara, itulah kalau tidak ada raja yang benar, raja yang sejati yang menguasai. Yang ada raja palsu, yaitu si jahat, si iblis, keinginan hawa nafsu yang menguasainya, dan itu yang terjadi. Nah, kita lihat saudara kejadian di Lot ya, sama. Kalau Bapak Ibu lihat nanti 2 Petrus 2 ayat 6 dan 9, Lot itu mengalami Allah yang baik walaupun, nah sudah lihat ya, hidupnya benar tetapi menderita karena sekelilingnya jahat. Lalu dikatakan jiwa yang benar itu tersiksa, dunia yang jahat. Nah, kira-kira dunia kita Bapak Ibu Saudara, apakah tidak jauh beda dengan dunia Sodom dan Gomora? Kemudian zaman para hakim, ya, di mana orang berbuat sekehendak dirinya, mengerikan, sadis ya Bapak Ibu. Waduh saudara-saudara, apakah jiwa kita, hati kita, batin kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, dikuduskan oleh Kristus, kita juga merasa berduka cita, bahkan dikatakan tersiksa. Tuhan yang ada di sekeliling orang-orang begitu jahat.
Ya, begitu sadis. Bapak Ibu Saudara, sama. Nah, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan apa? Gitu ya. Ini yang penting. Ini poinnya. Makanya lagu di awal tadi dimulai dengan Kristus yang adalah Raja. Raja di atas segala raja. Apakah Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu menguasai hidup saya dan hidup saudara? Atau jangan-jangan kita punya raja lain, saudara? Ya, kita punya pemimpin lain. Ya, dengan kata lain apa? Raja lainnya itu berhala-berhala. Oke. Ini buku lanjutan kelas kami besok sebenarnya gitu ya. Hidup yang berpusat pada Injil, kemudian Injil dalam kehidupan. Nah, itu seri berikutnya. Ya, kita sudah pikirkan kita akan belajar apa. Ternyata ada raja lain. Ini bukunya Tim Keller ya, halaman 44 sampai 46. Raja lainnya apa? Berhala. Apakah itu berhala? Dosa di balik dosa. Dosa yang tidak kelihatan. Orang lain tidak bisa melihat diri kita kalau kita sedang melakukan dosa itu. Nah, itu yang disebut dengan dosa di balik dosa. Apakah itu, Bapak Ibu? Wah, beliau mencatat ya, ada 20. Oke, keterangannya saya baca begini. Jadi ternyata ada raja lain yang namanya kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, pemegang kendali, suka menolong. Wah, itu juga bisa jadi raja, saudara-saudara. Ketergantungan, kemudian kemerdekaan, pekerjaan, pencapaian, materialisme, agama, individu, orang tertentu, tidak beragama, kesukuan atau ras, ya, rasial, komunitas terdekat, keluarga, pasangan hidup, penderitaan, ideologi penampilan juga bisa jadi raja lain. Nah, Bapak Ibu, perhatikan saja. Ketika hidup saya, hidup saudara baru berarti nomor satu. Ketika saya mempunyai kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Nah, ada orang yang begini, saudara. Aku ini berarti kalau punya power, punya otoritas, punya kuasa, punya pengaruh, orang-orang semua tunduk kepadaku. Hati-hati Bapak Ibu, itu raja lain. Yang kedua, hidup atau saya baru berarti bila saya dicintai dan dihormati oleh orang lain. Berhala apa? Penerimaan. Yang ketiga, hidup atau saya baru berarti bila saya bisa menikmati kesenangan hidup yang seperti ini dan hidup dengan kualitas tertentu. Berhala apa, saudara? Kenyamanan. Hidup atau saya baru berarti bila saya bisa menguasai hidup saya dalam bidang A, B, C ya, itu berhala pemegang kendali. 5. Hidup atau saya baru berarti bila orang-orang bergantung kepada saya dan membutuhkan saya. Wah, kalau nggak ada saya nggak jalan tuh. Coba kalau nggak ada pemain keyboardnya, hadirat Tuhan nggak turun. Gitu ya, saudara. Itu namanya berhala apa? Apa tadi, saudara? Suka menolong. Ya, saudara, berhala suka menolong, bergantung kepada saya bila orang lain membutuhkan saya. 6. Hidup atau saya baru berarti bila ada orang yang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Berhala ketergantungan. Hidup atau saya baru berarti bila saya sepenuhnya bebas dari tugas atau tanggung jawab untuk menjaga seseorang. Nggak mau ngurus gitu ya. Itu berhala kemerdekaan. Hidup atau saya baru berarti bila saya sangat produktif dan bisa menyelesaikan banyak hal. Berhala pekerjaan, sampai nggak ke gereja, sampai nggak beribadah gitu ya, sampai nggak melayani. Hati-hati Bapak Ibu, engkau punya raja lain. Berikutnya apa? Hidup atau saya baru berarti bila saya dikenali karena pencapaian-pencapaian saya dan saya melakukan pekerjaan saya dengan sangat baik. Berhala apa, saudara? Pencapaian. Hidup atau saya baru berarti bila saya memiliki level kekayaan tertentu, kebebasan finansial dan harta benda yang sangat bagus. Berhala materialisme. Apalagi hidup atau saya baru berarti bila saya menjadi
menaati semua aturan agama saya, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Jadi apa? Berhala agama. Wah, nah segini gak usah aktif ya Pak. Sudah seminggu sekali tok Pak, cukup. Memangnya kegiatan kita ini berapa banyak sih sebenarnya? Ya, ada yang komplain ke saya, jadi keluarga berantakan ini Pak, saya dimarahin mertua saya. Lah apa hubungannya? Ibadah sama dimarahin mertua. Nah berarti kita nggak bisa ngatur waktunya atau saudara. Ya, oke, kita nggak banyak kok kegiatannya Bapak Ibu ya, nggak banyak. Apalagi saudara? 12. Hidup atau saya baru berarti bila orang yang satu ini ada dalam hidup saya dan senang hidup bersama saya. Berhala individu tertentu ya. Hidup atau saya baru berarti bila saya tidak terikat aturan agama sama sekali dan bisa hidup dengan nilai-nilai moral saya sendiri. Ini sebaliknya. Ini hidup tanpa arah, hidup gak jelas, gak mau aktif, gak mau ngikutin kegiatan rohani, kegiatan agama. Jadi berhala apa saudara? Berhala tidak beragama. Ayo pilih mana? Satu sisi terikat, satu sisi tidak terikat, sama-sama berhala. Nah, yang membedakan nanti apa? Ada jalan ketiga namanya Injil. Nah, saudara-saudara, Injil itu yang bisa mengetahui, melihat, oh motivasi engkau melakukannya apa. Nah, itu solusinya, saudara-saudara. Lalu berikutnya apa, saudara-saudara? Oh, banyak ya, saudara-saudara. Hidup atau berarti kalau, nah macam-macam Bapak Ibu. Saya mau mengatakan apa? Ketika tidak ada raja, berarti ada raja yang lain. Ketika Kristus tidak kita jadikan sebagai raja, Bapak Ibu, yang mengatur menguasai hidup kita, berarti ada raja lain. Raja lainnya apa, saudara-saudara? Kesenangan hawa nafsu itu. Nah, disimpulkan. Ada 4 di bagian kiri ya. Jika saudara mencari kekuasaan, sukses, kemenangan, pengaruh, kalau itu nggak terjadi, disebut mimpi buruk Anda, saudara dipermalukan, lalu orang di sekitar Anda merasa dimanfaatkan, lalu saudara jadi marah. Yang kedua, kalau saudara mencari yang namanya penerimaan, afirmasi, ya, atau penguatan kasih dan hubungan, kalau itu nggak terjadi, saudara merasa ditolak, terus orang-orang yang lain terperangkap, akhirnya saudara jadi takut. Kalau saudara sedang mencari kenyamanan, privasi kondisi tanpa tekanan, bebas, kalau itu nggak terjadi, saudara stres, gitu ya. Terus teman-teman yang lain merasa ya nggak dianggap, diabaikan, lalu akhirnya saudara apa? Jadi bosan. Yang terakhir, kalau kita sedang mencari kontrol, disiplin diri, kepastian, standar, kalau itu tidak terjadi, maka kita merasakan ketidakpastian, orang-orang yang lain merasa dihakimi, dan kita jadi apa, saudara? Khawatir. Bagian yang terakhir. Jadi kalau begitu, saya dan saudara harus menjadikan apa, saudara? Yesus raja di atas segala raja kita. Yesus yang harus menguasai hidup kita. Yesus yang harus bertahta, mengatur, memimpin, menguasai hidup kita. Sebab kalau bukan Yesus yang mengatur, memimpin, menguasai hidup kita, maka ada raja lain, ada berhala-berhala lain yang ada di dalam hati, yang tidak kelihatan oleh orang lain. Makanya disebut dosa di balik dosa yang akan menguasai hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jadikan Yesus raja. Raja yang datang dengan segala kerendahan hati, raja yang datang dengan segala kesederhanaannya, raja yang kaya raya mau menjadi miskin, supaya saya dan saudara yang adalah miskin karena dosa ini boleh diperkaya oleh anugerahnya yang berlimpah di dalam hidup kita. Kalau Kristus yang mengatur, memimpin, menguasai hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan melakukan kehendak. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saudara boleh merenungkan, apakah selama ini yang menjadi raja itu siapa?
Apakah kita juga berkata seperti pada zaman Hakim, ketika tidak ada raja yang memerintah, sehingga ada raja lain yang berkuasa, ada raja lain yang memerintah, yaitu berhala-berhala, keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang tidak terkendali, dan itu meluap dan kita lakukan. Ternyata itu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Berhala dalam hati itu kekejian bagi Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia adalah Raja di atas segala raja kita. Dan seberapa jauh Dia mengatur, memimpin, menguasai hidup kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu benar maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musik kehidupan. Ya Tuhan, waktu berbuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Katakan sekali lagi, saudara boleh merenungkan apakah benar Yesus itu adalah Rajamu. Oh Tuhan, Kau lihat kami semua siang hari ini. Kau lihat hati kami semua Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musik kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yesus, Engkau yang tolong kami Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Kita angkat kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah Engkau kami jadikan Raja selama-lamanya. Yesus selama-lamanya yang mengatur, menguasai hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ampuni kalau siang hari ini kedapatan banyak raja di dalam hati kami yang tidak kelihatan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau boleh mengoreksi kami, memperbarui setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang percaya
yang hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan, selalu bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, semakin hari semakin mengenal siapa Engkau Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.